Oke, sahabat-sahabat, kembali lagi di Ini Bukan Talk Show. Pada siang hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang sebelah ujung kiri saya ada Ketua HMJ KPI, namanya Tum DJ. Namanya Fajar siapa? Fajar Britama Junaidi, sering dipanggil Tum DJ akrabnya. Dan sebelah kiri saya yang di tengah ada Ketua HMJ Bimbingan Konseling Islam, namanya siapa? Azizul Hakim. Tum Azizul Hakim, dipanggilnya Tum Azizul. Dari dua narasumber yang sangat luar biasa ini, mereka adalah para pimpinan di jurusan KPI dan jurusan BKI. Kita akan sedikitnya berbincang-bincang dengan dua narasumber kita mengenai tema kita pada hari ini, tetap berorganisasi di masa pandemi. Oke. Baik. Tum, sekarang kan nih di masa-masa jabatan kalian ini kan dibenturkan dengan yang namanya pandemi COVID-19, apalagi sekarang baru-baru ini ada peraturan PPKM ya, yang tentunya itu sangat membatasi program-program atau kegiatan yang ada di himpunan. Kita mulai bertanya dulu nih untuk DJ dulu mungkin ya. Boleh. Siap tuh. Dari ujung kiri saya. Bagaimana sih di masa-masa pandemi ini atau sekarang lagi PPKM ini kegiatan-kegiatan di himpunan bagaimana sih? Apakah terganggu atau gimana? Tentunya silakan. Ya, mengenai kegiatan ya, sangat disayangkan sih sebenarnya melihat kondisi yang memang pada awalnya kita berekspektasi. Pada sebelumnya kan kita juga pernah jadi pengurus ya, cuman anggota. Nah, kita berekspektasi pada tahun sebelumnya bahwasanya tahun ini akan gimana ya, akan untuk kegiatan-kegiatan ini memang akan terbuka gitu kan, mengenai kondisi pun gitu kan. Cuman hasil daripada rapat kerja kita mengenai program-program yang kita susun nih, program kerja yang kita susun nih, dari bidang-bidang teman-teman di HMJ KPI ya, melihat peraturan pemerintah yang sekarang ada PPKM ini sangat terganggu sih pastinya. Ditambah lagi lockdownnya kampus kan ya, yang awalnya ditutup sampai tanggal, sebelumnya itu tanggal 9 ya, sekarang diperpanjang sampai tanggal 20. Pastinya sih kalau berbicara terganggu, pasti terganggu karena memang kita harus mengubah program-program kerja kita yang sebelumnya kita berharap sih dilaksanakan dengan offline gitu kan. Ya mungkin karena dengan akibat kondisi seperti ini kita akan mengubahnya ya pasti secara online. Kita perlu ya ibarat kayak memutar balikan gitu kan, memutar balikan dari keadaan yang sebelumnya sekarang offline, sekarang harus di online kan pasti. Paling terjadinya transformasi ya, iya, dari offline ke daring. Iya betul. Kalau dari HMJ BKI sendiri tuh gimana tuh? Ya, kalau di HMJ BKI sendiri kan sepakat ya apa yang dikatain Tum DJ, bahwasanya pastinya HMJ juga di awal-awal udah punya program kerja yang baik itu online ataupun offline. Bahkan di HMJ BKI sendiri itu program kerjanya seawalnya itu emang banyak yang dilakukan secara offline, tapi emang dari kesepakatan bersama bahwasanya kalau misalkan di HMJ PKI ini program kerjanya juga nggak begitu menuntut, maksudnya nggak menuntut, bisa disesuaikan. Kalau misalkan emang pada kenyataannya kan sekarang emang kita lagi di lockdown, ada peraturan PPKM dan segala macem, akhirnya ada beberapa program kerja yang emang kita tiadakan dan kita alihkan mungkin nanti ke depannya ya, karena emang pandemi juga kan, kita juga nggak bisa ngelawan ombak pandemi yang sekarang ini, apalagi sekarang juga emang lagi gencar-gencarnya di kota Serang, lagi marak-maraknya, lagi besar-besarnya lah. Makanya dari HMJPK sendiri ya lebih menyesuaikan aja dari yang
ada beberapa program yang harus dilaksanakan secara offline, mungkin karena PPKM yang sampai tanggal 20 Juli yang mengakibatkan kita nggak bisa mengadakan atau merayakan hari raya Idul Adha, akhirnya ya kita ubahlah programnya gitu. Mungkin yang lain bisa yang lain, dan mungkin bisa yang program-program yang tidak menimbulkan kerumunan. Iya. Berarti sifat dari program itu bentuknya fleksibel ya, Fleksibel. kondisional ya. Nah, terus nih, tuh, bagaimana sih pola komunikasi dengan pihak jurusan gitu mengenai program-program kerja yang ada di HMJ? Apakah ada dukungan dari pihak jurusan dalam kondisi yang kayak saat ini gitu, apa gimana? Mungkin dari Tung DJ dulu. Ya, sejauh ini ya mengenai pola komunikasi terkait kepada jurusan. Kalau saya pribadi sih biasanya berkoordinasi langsung dengan Pak Kajur ya, Pak Kajur ya, langsung mengenai memang program-program yang sudah direncanakan oleh teman-teman HMJ. Nah, untuk dukungan dan apa ya, terkait dukungan dari pihak akademik gitu kan. Untuk mengenai kegiatan sih pasti ya, sifatnya pasti bakal mendukung kan. Cuman ya kembali lagi sih, selagi itu memang program kerjanya tadi itu melibatkan orang banyak, harus apa ya, harus menerapkan prokes, mungkin seperti itu sih pesan daripada akademik, pasti bakal seperti itu. Cuman kalau sejauh ini mengenai kegiatan yang didukung ya, kalau dari HMJ KPI ada kegiatan yang sekarang bentar lagi nih di Agustus akan melaksanakan milad ya. Milad itu salah satu program unggulan juga mungkin. Itu pasti dari pihak akademik mungkin akan membantu gitu kan, membantu teman-teman HMJ bagaimana baiknya. Tambahkan pasti ya online kayaknya, yang memang kan kita sebelumnya planningnya akan dilaksanakan offline ya, di aula gitu kan. Berekspektasi nih, waduh kayaknya enak di lantai 2 gitu kan. Tapi pasti bakal offline, pasti bakal online. Iya, paling gitu sih. Berarti tentunya banyak program-program yang tak terduga ya, terduga. yang mungkin rencananya offline karena dibenturkan dengan PPKM sehingga jadi online. Tapi pihak jurusan tetap support ya. Support pasti. Kalau dari BKI itu Kalau dari BKI sendiri untuk komunikasi ke pihak lembaga ya atau jurusan, ya kita tetap komunikasi ke Pak Kajur, terus Pak Sekdur, terus juga kita komunikasi ke bagian umum di jurusannya, Pak Davi. Kayak kemarin juga kita sudah komunikasikan, emang setelah KPI milad kan kita yang milad nih di bulan Septembernya, nggak beda jauh. Kita juga sudah komunikasi, bahkan dari Pak Kajur pun udah nitip ya untuk dibuatkan video profil jurusan yang baru, karena emang profil udah lama banget kan. Kita udah komunikasi, kita sudah kayak inilah saling nanya enaknya buat kampus 1 atau kampus 2, dan harusnya kita sudah mulai garap ya bulan ini, awal bulan ini, karena kampus ditutup dan kabar kampus atau fakultas kita pindah juga belum benar-benar valid kan, belum jelas pindahnya jadinya bulan apa ya. Akhirnya mungkin kita bisa garap mungkin bulan depan, di bulan Agustus gitu. itu menjadi suatu tantangan besar ya, di mana dapat tuntutan juga dari jurusan ya, tapi dibenturkan dengan PPKM. Jadi gitu kawan-kawan, mungkin kita break dulu, iklan sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Ini Bukan Talk Show. Oke, sahabat-sahabat, masih bersama kita di sini di acara Ini Bukan Talk Show, yang dimana acara kali ini membahas tentang tetap berorganisasi walaupun di masa pandemi. Oke, dilanjut untuk masih banyak pertanyaan nih dong mengenai bagaimana di organisasi internal kampus di masa PPKM ini kan. Nah, bagaimana sih tuh cara tetap menjaga dan membangun budaya organisasi yang efektif dan efisien walaupun di masa yang sangat sulit ini? Mungkin dari Tung Adijul dulu nih. Kalau misalkan membangun budaya organisasi sama membangun komunikasi ya di
HMJPKI tersendiri, di HMJPKI kita terapinnya ya, pertama kita harus jalin komunikasi dulu nih setiap bidangnya, baik itu dari BPH bidangnya dan anggota bidangnya, dari bidang internal, eksternal, kominfo, PP dan PAO. Dari setiap bidangnya dulu nih kita suruh mereka mempererat lah komunikasinya, biar rasa kekeluargaan mereka di setiap bidangnya dulu nih terjalin, terbangun. Nah, setelah dari setiap bidang itu baru tuh kita buat ke seluruh pengurus HMJ-nya. Jadi ketika di satu bidang ini udah klop satu sama lain, nanti ketika menyesuaikan diri di seluruh nih kepengurusan keseluruhan, akhirnya ya terjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik. Nah, itu yang pertama. Terus di HMJ juga kita kemarin kebetulan 2 minggu yang lalu juga kan kita mengadakan rapat evaluasi bulanan secara offline. Nah, mungkin ada sedikit poin yang bikin mereka terjalin nih chemistry-nya antara satu sama lain. Jadi di rapat itu nggak cuma sekedar rapat membahas program kerja yang ada ke depannya atau yang sedang dekat nih, kayak misalkan desa binaan atau kajian segala macam, nggak semestinya harus seperti itu. Cuman ketika di evaluasi kemarin kita menerapkan ya, di situ ada beberapa games gimana ya biar antara si pengurus yang satu dengan pengurus yang lain saling kenal. Di situ kita kayak disuruh nyebutin 3 sifat salah satu pengurus. Jadi itu diacak, kita sebutkan namanya, nanti salah satu pengurus yang nyebutin sifat mereka tuh kayak gimana. Begitu sih, biar lebih mencairkan suasana aja dan biar komunikasi antara pengurus yang satu dengan yang lain terjalin. Berarti ada program-program yang ditujukan sama pengurus yang substansinya untuk membangun chemistry ya, Betul. menjaga budaya dari organisasi itu. Kalau di KPI sendiri itu? Kalau di KPI ya, lebih tepatnya sih tadi tidak jauh beda mungkin. Cuman untuk membangun budaya organisasi yang efektif sih lebih tepatnya kita satu sama lain saling mengingatkan bila memang ada salah satu kesalahan atau kejanggalan. Tentunya lebihnya kita satukan dulu di persepsi kita mengenai bagaimana HMJ ke depannya, bagaimana HMJ KPI untuk bisa lebih sinergis lagi, berprogresif lagi gitu kan. Salah satunya sih lebih tepatnya kita harus sama-sama menjalin chemistry kan, chemistry sesama, mungkin dari sesama bidang per bidang, dari teman-teman angkatan. Yang biasanya sih salah satu problem ya antara anggota dan ini biasanya ketua atau bukan ketua saya ya, ketua dari perbidangnya Ya. Itu selalu ada sekatan ya. Jadi si anggota ini merasa sungkan atau bagaimana gitu kan, merasa sungkan kepada ketua yang dimana di situ tidak terjalin komunikasi yang baik. Nah, seharusnya kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan ya tadi itu, menyatukan persepsi kita, menyatukan chemistry kita untuk bagaimana nanti HMJ ke depannya lebih baik ya. Ya, itu sih. Berarti intinya mah gitu kan, untuk membangun suatu chemistry Ya. dan keharmonisan sesama anggota itu harus Saling membangun komunikasi. pola komunikasi yang Ya, baik ya. betul. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan membangun pola komunikasi yang baik di masa sekarang nih tentunya hanya bisa bertatap muka secara daring dong, Iya. secara online dong. Lalu bagaimana gitu tuh mengoptimalkan kinerja anggota sedangkan kita hanya bisa bertatap muka secara online? Gimana tuh? Mungkin dari Tumidija dulu. Ya, kalau secara online ya, pastinya memang secara online. Ya walaupun misalkan secara offline pun bisa, cuman ya kita harus tadi itu menerapkan prokes. Ya. Nah, itu salah satu program yang memang ada di bidang PAO ya. Itu salah satu yang memang bidang PAO ini kalau misalkan dibilang itu jantungnya organisasi. Nah, Ya, jantungnya organisasi. Gak tahu arti yang pelan yang mana. Ya, biasanya di PAO itu mengadakan kayak rapat rutin, rapat bulanan, rapat pimpinan. Nah, di situ sih sebenarnya goal poinnya nih. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa membangun membicarakan bagaimana tentang program-program teman-teman yang memang belum terlaksana dan yang telah terlaksana. Tentunya yang telah terlaksana perlu ada evaluasi kan, perlu ada evaluasi dari kesalahan-kesalahan atau yang memang sebentar.
Oh iya, mungkin Benar. dari BKI nih lanjut. Lanjut tuh. Ya, kalau di BKI sendiri Iya deh. karena apa ya? Balik lagi ke awal dulu, harus menyesuaikan dulu, harus apa ya? Mempunyai rasa memiliki lah di himpunan. Dari mungkin kalau misalkan untuk teman-teman semester 4 kayak seangkatan saya, mereka sudah punya rasa memiliki tuh di himpunan. Cuman kan untuk yang teman-teman yang semester 2 nih, yang baru kemarin masuk jadi pengurus HMJ, Betul. kan adanya penyesuaian dari transisi dari SMA ke perkuliahan, terus juga transisi misalkan teman-teman yang kemarin ikut OSIS, Paskibra, segala macam ke HMJ, itu kan ada penyesuaian dan mulai dari rasa memiliki aja dulu. Jadi yang diterapin di HMJBK itu, kalau misalkan kalian semua udah masuk ke pengurusan HMJBKI, mulai dari rasa memiliki aja dulu. Bahwasanya ini nih himpunan gua, Ya. ini nih organisasi gua, mau baik buruknya kayak kita nih, mau kita buruk, mau kita baik, tetap HMJ kita tetap bakal baik, pengurus himpunan ini bakal baik. Karena mau bagaimanapun juga yang bakal menjalankan program kerja, yang bakal jadi ujung tombaknya jurusan PKI ya kita pengurus HMJ. Nah, di situ untuk menjalin kinerja sesama HMJ emang betul apa yang tadi dibilang kata Tung DJ, bahwasannya dari PAO juga harus sangat berperan penting karena emang jantung organisasi katanya. Cuman kalau misalkan dari PKI sendiri nggak cuman dari PAO-nya, PAO nggak cuman PAO yang selalu melihat kondisi pengurus yang lain, karena kan mungkin ada batasan juga nih antara pengurus PAO dengan anggota yang lain. Kenapa? Karena mungkin aja pengurus PAO merasa diri dia tinggi, bidang dia lebih tinggi dibanding bidang-bidang yang lain, dan mungkin teman-teman pengurus bidang yang lain juga merasa nggak bisa nih untuk cerita ke sini. Mungkin makanya dari BPH umum sendiri pun kita seenggaknya minta kabar lah, nyari kabar dari gimana teman-teman pengurus yang lain, baik bidang ataupun anggota. Jadi kita secara intens lah komunikasi, karena emang daring kan, Iya. karena emang daring kita komunikasi secara virtual, chat WA, tanya, cuman sekedar untuk menanyakan kabar dan bagaimana progresnya nih di HMJ, bagaimana nih kenyamanan mereka di HMJ udah sampai mana, apa yang mereka keluhin. Mungkin kalau misalkan kita sudah terbuka nih sebagai BPH umum, karena sudah terbuka yang seharusnya kan cuma emang tugas PAO, cuman karena emang pandemi mungkin harus ada peran dari BPH umum juga nih, biar bagaimanapun juga kan mereka masuk karena kita, Ya. karena kita ketuanya, karena ini loh sekretaris bendaharanya awalnya kan. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus nanyain kabar bagaimana kondisi mereka, biar setidaknya mereka udah mulai terbuka dulu nih dari kita. Kalau misalkan sudah terbuka, bisa saling cerita dan merasa dekat, pasti yang namanya rasa memiliki di HMJ itu bakal tumbuh begitu. Jadi membangun suatu kedekatan antara anggota itu menjadi suatu tantangan yang besar di himpunannya, apalagi yang sekarang semester 2 mungkin di himpunannya itu dari awal masuk kampus sampai sekarang saat ini gitu tuh, dia nggak pernah merasakan kuliah offline ya, gitu ya. Terus gimana nih Ketua DJ? Tadi ada telepon dulu. Donald Trump gimana telepon? Udah. Iya. Ya, apa tadi? Bangun kinerja yang Kinerja sekarang dari ini hanya teman-teman. bisa bertatap muka secara online. Ya, tadi itu lagi-lagi sih ya. Untuk cara pola bagaimana kita mengoptimalkan organisasi atau misalkan ormawa di bidang kampus. Ya, sebenarnya sih kita harus tadi itu poinnya, kita harus saling berkomunikasi ya, walaupun lewat online ya. Tadi itu seperti apa yang tadi dikatakan oleh Tumaji itu ya, kita harus memang rasa memiliki kepada himpunan itu, kepada organisasi itu harus besar ya, kan, daripada rasa ego kita sendiri. Tentunya memang tadi itu memang benar, bukan peran dari PAO aja, peran ya sebenarnya dari BPH umum, dari bidang-bidang yang lainnya ya, kita harus saling-saling benar, rasa memiliki kita terkait di HMD ini harus lebih besar daripada ego sendiri. Ya kita berbicaranya dari ranah ormawa sih, apa ya, ayo apa
Apa Bingung yo? ngomong apa ya? Ormawa ya? Chapter di Mungkin skip aja, emang skip. di Ormawa kita juga kan ini ya, Iya. udah menjalin silaturahmi yang sangat baik gitu tuh antara ketiga HMJ, KPI, PMI, BKI, Iya. terus dengan senat mahasiswa fakultas dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sudah menjalin komunikasi dan Komunikasi. jalan bareng-bareng lah. Iya. Mungkin maksud Tum DJ begitu kali Iya, ya. tadi saya lupa. Mulai dari Blank, situ. blank ya. Jadi tetap bersinergi lah ya. Sinergis lah intinya ya Mau begitu. dari himpunan dia maupun semanya ya. Iya. Nah, sekarang nih, ini kan masa-masanya penerimaan mahasiswa baru nih, Tom, ya kan? Nah, lalu bagaimana sih penyambutan dari himpunan khususnya di masing-masing jurusan yang ada di Fakultas Dakwah untuk menyambut mahasiswa baru yang akan datang nih, sedangkan masa sekarang ya lagi kayak gini gitu. Iya. Gimana sih? Mungkin dari Tom Ajijel dulu. Untuk mahasiswa baru ya di BKI, karena emang mohon maaf nih ya, Ya. di jurusan BKI kan paling banyak ya, Oh, aduh. paling Siap, banyak. siap. Pasti PR-nya juga lebih besar dong ya. Yoi. Lebih besar gitu. Nah, di kita karena awal rencananya itu bakal pakai konsep persis seperti tahun kemarin tadinya, yang mana kita bakal menyambut para mahasiswa baru itu ketika mereka sedang pembayaran UKT gitu tuh, baik jalur SPAN, UM ataupun nanti PCMB, kita bakal ada di kampus, kita bakal turun di kampus. Nih, ini loh kakak-kakak kalian gitu Ya. tuh awalnya. Kita kenalin tuh biar nanti kan komunikasi dan chemistry antara satu sama lain nih secara offline mah bakal berjalan ya, bakal enak gitu. Mereka kenal kita juga kenal mereka. Cuman karena emang balik lagi ke peraturan pemerintah yang sekarang kan, Betul. kampus ditutup sampai tanggal 20 Juli sedangkan pembayaran UKT ditutup sampai tanggal 19 Juli. Nggak ada waktu buat kita untuk turun ke kampus, ketemu sama teman-teman yang lain, dan mungkin teman-teman yang lain juga bayarnya secara virtual. Betul. Paling kita lebih mengenalkan jurusan dan apa ya, kayak teman-teman maba nih diajak gitu dengan kegiatan-kegiatan himpunan. Kayak kemarin ada beberapa kajian yang emang sifatnya umum ya, kita ajak aja mahasiswa baru biar pertama ya kenal dulu dengan jurusan mereka. Terus ketika setelah kajian selesai mungkin kita buat diskusi lagi tuh di dalam grup, buat diskusi apa aja nih yang buat teman-teman yang udah ikut kajian tadi, apa yang didapat, apa aja yang didapat. Terus bisa nyimpulin kan di grup ini, barangkali bisa ngasih share ilmunya Ya. buat teman-teman yang nggak hadir begitu. Itu kan bisa terjalin nih chemistry-nya antara mahasiswa baru yang jalur SPAN, UM ataupun nanti yang PCMB. Pastinya nggak cuma sekadar gabutnya doang, tapi kan emang memberikan informasi. Bahkan kalau misalkan ada beberapa mahasiswa baru yang pengen cerita pun mungkin kita harus terima, karena kan mau nggak mau juga kita harus memberikan kenyamanan dulu nih. Mereka baru masuk ke gerbang pintu BKI, Ya. mau nggak mau ya harus diberi kenyamanan dulu biar mereka, oh ternyata begini loh orang-orang BKI, begini loh orang-orang KPI ataupun PMI begitu. Berarti kalau mengenai masalah informasi untuk mahasiswa baru mah terus maksimal ya, di Harus terus di maksimal, media ya. harus maksimal. Kalau di KPI tuh gimana untuk penyambutan mahasiswa baru di masa pandemi ini? Ya, mengenai penyambutan sih kalau misalkan dari KPI sendiri untuk disambut ya. Kan tidak mungkin offline ya. Betul. Pastinya dengan online gitu kan. Kalau untuk secara apa ya? Secara penerimaan kan sudah ada 2 jalur ya yang sudah diumumkan, SPAN dan UM. Kemarin sudah di apa ya? Di koordinir ya oleh teman-teman bidang internal, dimasukkan grup mengenai terkait info selanjutnya kan, atau registrasi ya. Karena sekarang mungkin kemarin sih ada problem dari mahasiswa baru mengenai pengumuman UKT yang tidak muncul kan. Akhirnya baru hari ini ternyata diumumkan, dan sekarang masih ada teman-teman dari mahasiswa baru yang menanyakan perihal sanggahan UKT ya. Mungkin karena memang ada faktor ekonomi yang terlalu besar atau terlalu kecil gitu kan. Nah, untuk penyambutan sih mahasiswa baru ini pasti bakal dilibatkan terkait kegiatan-kegiatan di HMJ. Yang pertama pasti kita bakal ada kajian atau apa ya seputar akademik gitu kan, mengenai pengenalan daripada ketua jurusan kita biar daripada mahasiswa baru ini biar mengenal lebih jauh dulu
terkait apa ya, dosen-dosen di akademik gitu kan, kajurnya siapa, dan juga teman-teman di HMJ juga pasti bakal dikenalkan di situ. Nanti para memang ada ranahnya sih biasanya di PBAJ kan ya, di PBAJ. Cuman emang umum pembahasan PBAJ masih lebih jauh kan, karena emang belum mendekati. Udah ada, nanti kita bakal menunggu mahasiswa yang jalur mandiri, pastinya nanti dari teman-teman HMJ KPI mau membuat kegiatan yang memang bentukannya salah satunya memang penyambutan, lebih tepatnya mengenalkan HMJ KPI dan juga ranah di akademik seperti itu. Berarti udah ada grup-grup yang dibuat untuk mahasiswa baru ya. Jadi informasi, segala macam informasi masuk ke grup itu ya. Nah, jadi buat kawan-kawan teman-teman mahasiswa baru nih yang masuk UIN ataupun yang akan masuk UIN ataupun yang sudah masuk UIN, Jangan lupa masuk PKI. jangan takut untuk tidak mendapatkan informasi atau apapun, karena informasi itu sudah di-up secara maksimal baik di Instagram maupun di grup WhatsApp. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mengenai informasi untuk masalah kampus, masalah pendaftaran atau UKT dan segala macamnya, bisa langsung kontak saja di teman-teman HMJ, di HMJ KPI ada Tum DJ, dikontak aja, di situ ada IG-nya, bisa diminta nomor WhatsApp-nya, dan di BKI-nya ada Tum Ajijul, langsung dikontak saja, mau di IG-nya ataupun secara personal kan, biar makin dekat gitu sama ketua HMJ-nya. Dan di HMJ Instagram KPI di bawah ini nih. nah nanti kita ada Ntar BKI yang gedean dikit. yoi, ada nama-nama Instagram nanti ditulis, oke, di deskripsi. Nah, buat di HMJ PMI-nya juga jangan takut nih, walaupun kita gagal mendatangkan ketua HMJ PMI karena memang ada kegiatan yang lebih penting yang nggak bisa ditinggalkan, tapi tetap sama untuk informasi buat mahasiswa baru di-up secara maksimal di HMJ PMI, di IG-nya ada maupun langsung dikontak saja. Itu ketuanya Tum Ibnu Baidillah, langsung dikontak saja. Jadi buat mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa baru, jangan takut untuk ketinggalan informasi nih. Jangan takut, wah gua bakal ketinggalan informasi, nggak ada yang kayak gitu, karena semua informasi di-up secara maksimal di akun-akun HMJ, baik HMJ KPI, PMI maupun BKI. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay untuk menonton dan informasi mengenai organisasi di masa pandemi di Ini Bukan Talk Show. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman dan kawan-kawan dimanapun kalian berada, kembali lagi di Ini Bukan Talk Show. Baik, kita sudah menginjak acara terakhir di acara Ini Bukan Talk Show ini dengan tema tetap berorganisasi walaupun di masa pandemi. Nah, terakhir nih, para ketua, para pimpinan di himpunan, kasih epilog dong, kasih motivasi buat mahasiswa baru, buat anggota HMJ ataupun rakyat-rakyat kalian yang belum masuk di HMJ. Silakan, mungkin dari Tum Ajijul dulu. Oke, buat kawan-kawan di jurusan BKI, paling yang pertama buat teman-teman pengurus dulu nih, pengurus HMJ BKI periode 2021, pokoknya kalian tuh udah menjalankan program kerja, kegiatan secara maksimal, tetap dipertahankan tuh semangatnya, karena walaupun kita tahu nih kita berorganisasi di masa pandemi itu emang sulit, dibenturkan dengan tugas, dibenturkan dengan pandemi, itu emang benar-benar sulit lah, tapi itu tidak menutup kemungkinan kita untuk berproses. Saya yakin entah itu teman-teman pengurus ataupun teman-teman yang ada di jurusan BKI, kalian semua pasti punya punya pemikiran dalam berorganisasi yang lebih baik lah, karena berorganisasi juga pastinya di sekolah. Jadi tinggal implementasi teman-teman semua dari SMA, madrasah aliyah ataupun SMK, teman-teman implementasi ini buat nanti yang mau ikut HMJ segala macam, untuk sama-sama berproses, sama-sama bareng-bareng nih berjuang buat jurusan kita nih, buat membangun jurusan kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan semoga juga buat para mahasiswa baru jurusan bimbingan konseling Islam yang mana dari kemarin juga sudah banyak nih yang menggebu-gebu pengen ikut HMJ, pengen ikut komunitas ini. Tenang, di BKI nggak cuma HMJ doang yang ada di situ, ada banyak banget komunitas
Jadi teman-teman semua bisa benar-benar berorganisasi, berproses, nggak cuma di HMJ tapi bisa di komunitas. Bahkan ada banyak beberapa organisasi eksternal yang sangat baik untuk diikutin gitu. Jadi untuk berproses di dalam organisasi di masa pandemi itu nggak jadi halangan lah, dan nggak jadi soal buat kita untuk berproses. Karena kalau misalkan di dalam diri kita sudah berproses, di dalam diri kita sudah ada keinginan untuk menjadi yang lebih baik lagi, berorganisasi, pastinya juga bakal ada jalannya dan bakal dikasih jalan yang terbaik gitu. Gitu aja. Dan jangan lupa nih buat yang niat masuk HMJ, selalu ikutin semua program kerja yang ada di HMJ, dan semoga kedepannya kita bisa menjalankan program kerja secara offline, dan semoga pandemi ini juga bisa selesai cepat berlalu. Amin. Ya, dari KPI ya. Ya. Untuk yang pertama, untuk teman-teman pengurus HMJ KPI, yang pertama saya sampaikan terima kasih banyak atas segala kinerja kalian dari hari-hari kemarin yang sabut saling menjalin komunikasi, selalu progresif. Ya, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, menjaga kesehatan saat ini, jaga imunitas tubuh, harus jaga pola makan, jaga tubuh kalian yang memang saat ini banyak penyakit yang memang penyakitnya apa, diduganya apa gitu kan. Harus selalu jaga kesehatan untuk teman-teman dan pola makannya, itu yang pertama. Dan yang kedua, selalu jaga stabilitas kesemangat teman-teman. Masih banyak ada kegiatan-kegiatan ke depannya, apalagi kita akan melaksanakan milad ya di bulan depan. Perlu kita garap lagi, dikaji lagi bagaimana baiknya. Pokoknya tetap semangat untuk teman-teman HMJ, dan juga tak lupa kepada rakyat-rakyatku. Oke. Rakyat-rakyatku. Ya, teman-teman di jurusan KPI ya, tentunya kami dari HMJ terbuka untuk teman-teman mengenai memang ada problem-problem atau kendala-kendala di seputar jurusan. Kami terbuka tentunya, kalian sampaikan saja kepada kita ya. Kalau misalkan sulit menemui saya gitu kan, masih banyak teman-teman yang lain gitu kan, kita ngopi bareng atau ngapain tah gitu kan. Kita pokoknya terbuka untuk teman-teman untuk menyalurkan suara teman-teman ke akademik dan kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala di seputar mengenai KBM atau mengenai akademik. Nah, tentunya juga yang terakhir untuk para mahasiswa baru, selamat datang di Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, yang apalagi jurusan KPI ya, selalu bisa eksis gitu kan, komunikasi dan Islam atau komunitas pria idaman gitu. Untuk para cowok ya, selamat datang saya ucapkan. Ketika memang teman-teman sudah masuk di ranah perkuliahan, tentunya teman-teman harus bisa lebih menggali potensi teman-teman, apalagi di jurusan banyak banyak bukan di jurusan, di dunia kampus banyak organisasi yang perlu teman-teman pilih ya, ataupun teman-teman minati. Di situ banyak organisasi. Cuman saya pesan, ketika memang teman-teman berorganisasi, jangan sampai ego pribadi teman-teman mengalahkan Arema Malang. Ya, pokoknya pesannya teman-teman, ketika memang sudah masuk organisasi, jangan sampai teman-teman berhenti di tengah jalan ya. Intinya seperti itu. Harus memang ketika teman-teman sudah masuk organisasi, harus memang benar-benar berproses untuk mengembangkan potensi teman-teman ya, terkait pengembangan diri teman-teman sampai dengan menemui titik pencapaian teman-teman gitu kan. Pesan saya dari seperti itu. Terkait memang teman-teman ada kesulitan mengenai seputar kampus, seputar jurusan, bisa temui saya, temui teman-teman HMJ, atau komunikasikan ya melalui WA atau Instagram ya. Ntar nanti ada di bawah ini nih WA saya atau Instagram saya. Ya, seperti itu. Pokoknya dari saya, salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan para pimpinan yang ada di HMJ KPI dan HMJ DKI, khususnya bagaimana kita tetap berorganisasi walaupun di masa pandemi. Dan saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru, khususnya
di Fakultas Dakwah, mahasiswa Fakultas Dakwah, selamat datang, jangan takut, jangan gugup, tetap tegar aja, gugup aja gumeter pokoknya mah buat masuk di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Hasanuddin Banten ini. Dan tentunya buat mahasiswa-mahasiswa KPI, baik itu yang ikut berorganisasi maupun yang menjadi mahasiswa kupu-kupu, jangan lemah, tetap terus berjuang walaupun di masa pandemi sekarang ini, tetap semangat buat ngerjain tugasnya, ngerjain UASnya, tugas apapun itu tetap semangat. Dan buat mahasiswa yang ikut di himpunan maupun di organisasi internal kampus atau eksternal kampus, tetap semangat dalam berorganisasinya. Saya Rifki, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa jalani semua karena dengan yakinnya hatimu kan memberikan semangat baru. Jangan tangisi keadaanmu, tetap berjuang untuk jalani, pasti bisa jalani semua karena dengan yakinnya hatimu